Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Fa in asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin fiddin dhalalah wa kullu dalalatin finnar. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala oleh karena di hari yang mulia ini, di waktu yang berberkah ini, Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita semua untuk kembali bertemu walaupun dalam bentuk kajian live streaming online seperti ini. Ini patut kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan begitupun kita bersalawat kepada beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah sangat berjasa kepada kita semua dengan perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan pengorbanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga kita bisa merasakan nikmatnya Islam sampai hari ini. Kaum muslimin dan muslimah, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita sudah memasuki pertemuan yang ketujuh dalam serial dakwah panduan Ramadan. InsyaAllah pada kesempatan kali ini kita akan menyampaikan beberapa poin-poin yang berkaitan hal-hal yang menjadi pembatal-pembatal puasa. Ini penting untuk kita ketahui bersama, hal-hal yang bisa membatalkan ibadah puasa kita. Dan saya yakin di antara kita sudah ada yang mengetahuinya, sudah ada yang memahaminya. Akan tetapi tidak ada salahnya kalau materi ini senantiasa kita ulang. Ya, semakin kita ulang, maka semakin kita faham dan mengerti. Jadi pembatal-pembatal puasa. Kita lihat yang pertama, yaitu makan dan minum dengan sengaja. Jelas bahwa makan dan minum dengan sengaja itu membatalkan puasa kita. Yang disebut makan dan minum sebagai pembatal puasa adalah yang sudah makruh disebut makan dan minum. Yang dimasukkan adalah zat makanan ke dalam perut, ke dalam lambung yang dapat menguatkan tubuh atau yang dapat mengenyangkan kita. Itulah yang dimaksud dengan makan dan minum, yaitu memasukkan sesuatu zat makanan ke dalam perut kita, ke dalam lambung kita, yang mana makanan dan minum itu atau sesuatu itu dapat menguatkan tubuh, dapat mengenyangkan tubuh. Itulah yang disebut dengan makan atau minum. Syekh Islam Ibnu Taimiyah berkata bahwa orang yang berpuasa dilarang makan dan minum karena keduanya dapat menguatkan tubuh. Jadi orang yang berpuasa
Kenapa dilarang makan dan minum? Karena makan dan minum keduanya dapat menguatkan tubuh. Dapat menguatkan tubuh. Padahal kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita diperintahkan berpuasa, kita diperintahkan untuk meninggalkan makan dan minum, kita diperintahkan untuk meninggalkan kedua aktivitas ini, yang mana kedua aktivitas inilah yang mengalirkan darah di dalam tubuh kita. Jadi makan dan minum inilah yang menyebabkan mengalirnya darah di dalam tubuh kita. Yang mana darah ini adalah tempat mengalirnya syaitan. Dan bukanlah disebabkan karena melakukan injeksi atau bercelak. Jadi itu perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, bahwa orang yang berpuasa dilarang makan dan minum. Karena makan dan minum keduanya ini dapat menguatkan tubuh. Oleh sebab itu kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jika demikian sebabnya, maka memasukkan sesuatu yang bukan makanan ke dalam perut tidaklah merusak puasa. Ya, jika demikian sebabnya, maka memasukkan sesuatu yang bukan makanan ke dalam perut tidaklah merusak puasa, tidaklah membatalkan puasa. Jika seseorang makan dan minum dalam keadaan berpuasa, dia lupa atau dia tidak sengaja atau dia dipaksa, maka puasanya tidak batal. Artinya puasanya tetap sah. Jadi ketika dia berpuasa, kemudian dia makan dan minum tanpa sengaja, dia lupa bahwa dia berpuasa, atau dia dipaksa untuk makan dan minum, maka tidaklah membatalkan puasanya. Jadi yang membatalkan puasa di sini adalah makan dan minum dengan sengaja. Adapun tanpa kesengajaan, maka puasanya tetap sah, puasanya tidak batal. Sebagaimana hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa apabila seseorang makan dan minum dalam keadaan lupa, jadi apabila seseorang makan dan minum dalam keadaan lupa, artinya ketika dia berpuasa, hendaklah dia tetap menyempurnakan puasanya, karena Allah telah memberi dia makan dan minum. Jadi ini sangat jelas sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, bahwa apabila seseorang makan dan minum dalam keadaan lupa, dia lupa bahwa dia berpuasa, dia tidak sengaja, dia tidak ingat bahwa dia dalam keadaan berpuasa, hendaklah dia tetap menyempurnakan puasanya, hendaklah tetap dia meneruskan puasanya. Karena Allah Subhanahu wa taala telah memberi dia makan dan minum. Allah yang telah membuat dia lupa, Allah yang telah membuat dia lupa bahwa dia berpuasa sehingga dia minum dan makan, maka itu bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepadanya, memberi makan dan minum baginya ketika dia berpuasa, maka hendaklah dia tetap melanjutkan puasanya. Ini makan dan minum merupakan pembatal puasa. Makan dan minum dan sengaja merupakan pembatal puasa. Kemudian bagaimana dengan merokok? Ini ada terkadang pertanyaan, bagaimana dengan merokok? Apakah merokok ini membatalkan puasa? Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjelaskan bahwa merokok itu termasuk pembatal puasa. Karena secara bahasa disebut dengan syardud dukhan, minum asap. Jadi Syekh Muhammad Shalih bin Al-Utsaimin menjelaskan bahwa merokok itu termasuk membatalkan puasa. Ya, termasuk membatalkan puasa. Karena secara bahasa disebut dengan syarbut dukhan, artinya minum asap. Itu berarti orang yang merokok itu sebenarnya dia minum asap. Itu artinya merokok sudah termasuk minum. Nah, ini pendapat daripada Syekh Muhammad Shalih bin Utsaimin. Kemudian selanjutnya yaitu tentang injeksi dan suntikan. Apakah ini termasuk membatalkan puasa atau tidak?
Ya, apakah injeksi ini termasuk dalam kategori makanan dan minuman sehingga membatalkan puasa? Nah, di sini lagi ulama kita memberikan penjelasan tentang masalah ini bahwa jadi ada pembahasan ulama kita khusus tentang injeksi ini. Kita sampaikan bahwa tidak diragukan lagi bahwa suntik dan cairan infus termasuk pengobatan. Jadi, namun suntik itu ada yang berupa suplemen seperti makanan dan minuman, dan ada yang bukan suplemen. Jadi, suntik itu, injeksi itu, ada yang berupa suplemen seperti makanan dan minuman, ada juga yang bukan suplemen. Adapun infus yang dimasukkan melalui otot, baik yang mengandung gula atau garam, maka semuanya mengandung suplemen dan membatalkan puasa. Ya, jadi infus itu yang dimasukkan melalui otot, baik yang mengandung gula ataupun garam, maka semuanya mengandung suplemen. Sehingga infus yang seperti ini itu membatalkan puasa. Membatalkan puasa. Adapun infus yang hanya untuk mencuci kandung kemih, maka tidak membatalkan puasa. Jadi infus yang membatalkan puasa itu adalah infus yang mengandung suplemen makanan. Adapun infus yang hanya sekedar untuk mencuci seperti mencuci kandung kemih, maka itu tidaklah membatalkan puasa. Begitupun dengan suntikan, injeksi. Kalau suntikan atau injeksi itu bukanlah berupa suplemen atau makanan, maka itu tidaklah membatalkan puasa. Tetapi ketika suntikan itu berisi suplemen, ya suplemen berupa makanan dan minuman, maka itu membatalkan puasa sebagaimana infus tadi. Kemudian kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menyuntikkan darah kepada pasien yang berpuasa. Jadi menyuntikkan darah kepada pasien yang sedang berpuasa, artinya dia donor darah kepada pasien yang sedang berpuasa. Seperti jika dia mengalami pendarahan, maka disuntikkan darah, maka hal ini tentu membatalkan puasanya. Jadi orang yang sedang disuntikkan darah atau didonor darah kepadanya, maka ini jelas membatalkan puasanya. Karena darah itu merupakan tujuan akhir dari makanan dan minuman. Sama dengan makanan dan minuman. Adanya darah itu karena hasil dari makanan dan minuman. Darah itu didonorkan, dimasukkan ke dalam tubuh seseorang, maka orang yang berpuasa, puasanya batal. Kemudian suntikan yang mengandung suplemen, menggantikan makanan dan minuman, itu juga membatalkan puasa karena sama dengan makan dan minum. Seperti yang kita sampaikan tadi bahwa injeksi atau suntikan yang mengandung suplemen sebagai pengganti makanan dan minuman, itu juga membatalkan puasa karena sama hukumnya orang makan dan minum. Ya, seperti itu. Dijelaskan oleh Syekh Shalih bin Utsaimin. Kemudian di sini disampaikan lagi, adapun jarum suntik yang tidak bisa menggantikan makan dan minum. Jadi adapun jarum suntik, injeksi yang tidak bisa menggantikan makan dan minum, akan tetapi murni untuk pengobatan. Jadi murni untuk pengobatan seperti insulin, seperti penisilin, ataupun suntikan penyemangat, maka hal ini tidak membatalkan puasa. Ya, maka hal ini tidak membatalkan puasa, baik disuntikkan melalui lengan ataupun otot. Ini betul-betul harus kita faham agar kita tidak salah di dalam menyikapi permasalahan ini. Kita baca, kita kaji bagaimana penjelasan para ulama kita tentang masalah ini. Ya. Jadi ini kita ulangi untuk lebih memperjelas bahwa jarum suntik yang tidak menggantikan makan dan minum, fungsinya bukan untuk menggantikan makanan dan minuman, tetapi murni untuk pengobatan seperti penisilin ataupun insulin ataupun suntikan penyemangat, maka ini tidak membatalkan puasa. Baik itu disuntikkan melalui lengan, ya, ataupun melalui otot. Adapun jarum suntik atau injeksi yang disuntikkan kepada seseorang dan itu mengandung makanan dan minuman sebagai pengganti makanan dan minuman, maka sangat jelas bahwa ini membatalkan puasa.
Akan tetapi kaum muslimin dan muslimah, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk lebih hati-hatinya dalam persoalan ini, alangkah baiknya kalau penyuntikan itu dilakukan pada malam hari. Ya, alangkah baiknya kalau orang yang sakit itu disuntik pada malam hari. Baik itu suntikan berupa suplemen makanan ataupun suntikan yang hanya berfungsi sebagai obat murni. Jadi, kalau disuntikan pada malam hari, maka tidak ada keraguan lagi di dalamnya. Infus yang mengandung garam yang diberikan kepada sebagian pasien melalui otot bisa membatalkan puasa. Ini kita ulangi lagi tadi, karena hal itu termasuk dalam kategori asupan gizi dan makanan. Ada cairan kandungan garam yang masuk ke perut dan bisa bermanfaat bagi tubuh. Ya, makanya membatalkan puasa. Jadi ini kita ulangi, ada infus yang tidak membatalkan puasa dan ada infus yang membatalkan puasa. Ada injeksi suntikan yang tidak membatalkan puasa dan ada injeksi yang membatalkan puasa. Makanya semua suntikan yang tidak mewakili makan dan minuman tidak membatalkan puasa. Baik yang disuntikkan melalui otot atau paha atau pada sisi lain daripada tubuh. Itu tidak membatalkan puasa. Jadi ini yang pertama, pembatal puasa, makan dan minum dengan sengaja. Kemudian yang kedua, yaitu muntah dengan sengaja. Ya, muntah dengan sengaja itu juga membatalkan puasa. Kita lihat dalilnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang muntah yang tidak disengaja, sedangkan dia dalam keadaan puasa, maka tidak ada qada baginya. Jadi, barang siapa yang muntah yang tidak disengaja, sedangkan dia dalam keadaan berpuasa, maka tidak ada qada baginya. Namun apabila dia muntah dengan sengaja, maka wajib baginya membayar qada. Jadi, maka wajib baginya membayar qada. Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah dan At-Tirmizi. Syekh Nasiruddin Al-Albani mengatakan hadis ini hadis sahih. Hadisnya sahih. Jadi sungguh sangat jelas para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa barang siapa yang muntah, yang mana muntah itu di luar kesengajaannya, di luar kendalinya, sedangkan dia dalam keadaan berpuasa, maka tidak ada qada baginya. Dan apabila muntah dengan sengaja, maka wajib baginya membayar qada. Artinya wajib dia menggantikan puasanya di luar bulan suci Ramadan. Kemudian dijelaskan bahwa yang tidak membatalkan di sini adalah jika muntah menguasai diri, artinya dalam keadaan dipaksa oleh tubuh untuk muntah. Ya, artinya kondisi tubuh kita memang yang memaksa kita untuk mengeluarkan muntah. Bukan kita yang mengorek-ngorek tenggorokan atau melakukan hal-hal yang sengaja muntah. Hal ini selama tidak ada muntahan yang kembali ke dalam perut atas pilihannya sendiri. Nah, artinya ketika dia muntah, semuanya keluar. Tidak ada lagi yang tertelan dengan sengaja. Jadi terkadang kita muntah, itu ada sisa-sisa sedikit yang tertelan. Ya, kita telan dengan sengaja, maka itu membatalkan puasa. Adapun ketika kita muntah, kemudian ada yang tertelan tanpa kesengajaan kita, di luar kesengajaan kita, maka itu tetap tidak membatalkan puasa. Ya. Jadi ketika kita muntah, kemudian ada muntahan kita yang tertelan kembali dengan sengaja, maka kondisi seperti ini jelas puasa kita batal. Ya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, yang membatalkan puasa adalah seorang wanita yang melaksanakan puasa tiba-tiba dia haid. Tiba-tiba dia haid, maka puasanya batal. Atau tiba-tiba dia nifas, itu membatalkan puasa. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya mengenai sebab kekurangan agama wanita. Jadi dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya mengenai sebab kekurangan agama bagi wanita, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa
bukankah wanita jika haid tidak salat dan tidak puasa? Ya, jadi bukankah wanita jika haid tidak salat dan tidak puasa? Hadis Bukhari dan Muslim. Penulis Kifayatul Akhyar berkata, menjelaskan bahwa telah ada nukilan ijma' sepakat para ulama, puasa menjadi tidak sah. Jadi setelah menjadi ijma' para ulama, sepakat para ulama kita bahwa puasa menjadi tidak sah jika mendapati haid dan nifas. Ya, jika haid dan nifas didapati di pertengahan siangnya, puasanya batal. Jadi ketika seseorang haid dan nifas di pertengahan siang, maka puasanya batal. Ini khusus untuk ibu-ibu, khusus untuk akhwat atau para kaum wanita. Ya, ini ketika dia berpuasa, tiba-tiba dia haid di siang hari, maka puasanya tentu batal. Begitupun ketika dia nifas, maka puasanya juga batal. Syekh Mustafa Al-Bugha berkata bahwa jika seorang wanita mendapati haid dan nifas, puasanya tidak sah. Jika ia mendapati haid atau nifas di satu waktu dari siangnya, puasanya batal dan ia wajib mengqada puasa pada hari di luar bulan suci Ramadan. Dia harus mengqadanya, dia harus menggantinya. Nah, ini sudah menjadi pemahaman yang umum bagi kita bahwa wanita yang haid atau wanita yang nifas itu tidak sah puasanya atau batal puasanya. Kemudian yang keempat yaitu jima' atau bersetubuh dengan sengaja, melakukan hubungan suami istri di siang hari dengan sengaja. Ya. Jima' atau bersetubuh yang dimaksud dalam penjelasan ini adalah memasukkan pucuk zakar atau sebagiannya secara sengaja dengan pilihan sendiri dan dalam keadaan tahu akan haramnya hal tersebut. Jadi memasukkan ujung kemaluan secara sengaja atas kemauan sendiri dan dalam keadaan tahu akan haramnya hal tersebut. Kemudian yang termasuk pembatal di sini bukan hanya jika dilakukan di kemaluan, ya, termasuk pula menyetubuhi di dubur manusia atau selainnya, seperti pada hewan, ya, ini termasuk membatalkan puasa, walaupun tidak mengeluarkan sperma, tetap batal puasanya ketika itu masuk ke dalam. Sedangkan jika dilakukan dalam keadaan lupa dan tidak mengetahui haramnya, maka tidak batal. Ya, jika seseorang melakukan hal tersebut, dia lupa bahwa dia sedang berpuasa, maka dia lakukan hal tersebut, maka ketika dia ingat harus dihentikan dan puasanya tidak batal. Sebagaimana orang yang makan dan minum tanpa sengaja, maka puasanya tidak batal. Seperti itu pun orang yang melakukan hubungan suami istri, dia lupa bahwa dia berpuasa, kemudian dia lakukan itu di siang hari, kemudian dia ingat, maka dia harus menghentikannya dan melanjutkan puasanya dan puasanya tidak batal. Ya, ini sedikit tambahan kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang suami istri yang melakukan hubungan di siang hari di bulan suci Ramadan. Itu jelas membatalkan puasanya dan wajib dia untuk mengqada puasanya dan juga diwajibkan menunaikan kafarah. Ada kafarah yang harus dia lakukan. Ya. Kafarahnya itu adalah harus berpuasa 2 bulan berturut-turut. Ya, harus berpuasa 2 bulan berturut-turut. Yang pertama harus membebaskan budak. Ya, seorang suami atau suami istri yang melakukan hubungan suami istri di siang hari dengan sengaja, maka dia harus membayar kafarah. Kafarahnya itu yang pertama membebaskan budak. Karena di zaman sekarang ini sudah tidak ada perbudakan, maka yang kedua dia harus berpuasa 60 hari berturut-turut.
Ya, dia harus berpuasa 60 hari berturut-turut 2 bulan. Dan kalau dia tidak mampu berpuasa 60 hari berturut-turut, maka dia harus memberi makan 60 orang miskin. Seperti itu rentetannya. Nah, siapa yang dibebani kafarah ini yaitu suami, istri tidak. Suami yang dibebani kafarah ini. Jadi istri tidak. Ya, istri tidak dibebani untuk berpuasa 2 bulan berturut-turut atau memberi makan fakir miskin 60 orang. Tetapi yang dibebani kafarah di sini, yang harus membayar kafarah di sini adalah suami. Lalu bagaimana? Misalnya di siang hari ada suami istri, kemudian istri dipaksa untuk melakukan hubungan suami istri, dipaksa, dan dia tidak mampu untuk melawan, dipaksa, maka puasanya tidak batal. Yang batal itu adalah suaminya, dan istri tersebut tidak batal puasanya karena dia lakukan itu dalam keadaan terpaksa, dalam keadaan diancam misalnya atau ditekan misalnya, maka puasanya tidak batal. Maka itu yang harus kita pahami sedikit. Ketika melakukan hubungan suami istri di siang hari, membatalkan puasanya, dan ada konsekuensinya yang harus dipenuhi, yang harus dijalankan. Kemudian yang kelima, yaitu yang membatalkan puasa adalah keluarnya mani karena bercumbu. Ya, keluarnya sperma karena bercumbu. Ya. Yang dimaksud dengan bercumbu di sini adalah dengan bersentuhan seperti ciuman tanpa ada pembatas, atau bisa pula dengan mengeluarkan mani lewat tangan atau onani. Ya, sedangkan jika keluar mani tanpa bersentuhan, seperti keluarnya karena mimpi basah atau karena imajinasi lewat pikiran, maka tidak membatalkan puasa. Nah, ini juga dibahas oleh para ulama kita. Keluarnya sperma bagaimana yang membatalkan puasa? Ya, keluar sperma yang membatalkan puasa adalah yaitu dengan bercumbu. Ya, yaitu bersentuhan seperti ciuman tanpa ada batas, tidak ada pembatasnya, atau bisa pula dengan mengeluarkan sperma mani dengan tangan atau disebut dengan istilah onani atau masturbasi. Sedangkan jika keluar sperma mani tanpa bersentuhan, seperti keluarnya ketika dia mimpi basah atau karena imajinasi pikirannya menghayal, maka tidaklah membatalkan puasanya. Ya, Muhammad Al-Hisni rahimahullah berkata bahwa termasuk pembatal puasa jika mengeluarkan mani baik dengan cara yang haram seperti mengeluarkan mani dengan tangan sendiri, atau melakukan cara yang tidak haram seperti onani lewat tangan istri atau budaknya. Jadi ini termasuk pembatal puasa adalah ketika seseorang mengeluarkan spermanya dengan cara yang haram, yaitu dengan cara mengeluarkan mani dengan tangannya sendiri, onani atau masturbasi, atau melakukan cara yang tidak haram seperti onani lewat tangan istri yang melakukannya, atau budaknya, walaupun sekarang sekali lagi tidak ada perbudakan, ya, itu tetap membatalkan puasa. Lalu beliau katakan bahwa bisa dihukumi sebagai pembatal puasa karena maksud dari hubungan intim jima adalah keluarnya sperma. Jika jima saat puasa diharamkan dan membuat puasa batal walau tanpa keluar mani, maka mengeluarkan mani seperti tadi lebih-lebih bisa dikatakan sebagai pembatal. Ya, juga beliau menambahkan bahwa keluarnya sperma dengan berpikir atau karena mimpi basah tidak termasuk pembatal puasa. Ya, para ulama tidak berselisih dalam hal ini, bahkan ada yang mengatakan ini adalah merupakan konsensus ijma para ulama. Ya, seperti itu. Ijma para ulama bahwa orang yang keluar sperma karena mimpi basah atau karena berimajinasi atau menghayal tidaklah membatalkan puasa. Yang membatalkan puasa itu dikeluarkan dengan sengaja, baik dengan melakukan masturbasi atau onani, maka itu membatalkan puasa. Adapun keluarnya mazi, jadi beda mani, mazi, wadi. Ya, yang membatalkan puasa itu adalah mani. Adapun mazi, maka
tidak membatalkan puasa. Ketika ada seseorang suami istri yang bercumbu di siang hari di bulan suci Ramadan, kemudian mengeluarkan cairan berupa madhi, maka tidak membatalkan puasa. Tetapi yang batal itu ketika mengeluarkan mani, sperma. Jadi tingkatannya ada mani, ada wadi, mani, ada madhi, ada 3 cairan yang terkadang keluar ketika seseorang itu mengalami puncak nafsu. Kalau yang keluar adalah madhi, maka tidaklah membatalkan puasanya. Syekh Profesor Dr. Mustafa Al-Bugha berkata, diharamkan mencium pasangan saat berpuasa Ramadan bagi yang tinggi syahwatnya karena hal ini dapat menghantarkan pada rusaknya puasa. Jadi, ya, diharamkan bagi seseorang yang tinggi syahwatnya, yang tinggi nafsunya untuk mencium pasangannya di siang hari Ramadan atau puasa, karena dikhawatirkan bisa mengantarkan pada rusaknya puasa. Bisa dikhawatirkan tidak bisa menahan nafsunya, tidak bisa menahan syahwatnya, sehingga dia bisa melakukan lebih dari itu, atau melakukan hubungan intim, bersetubuh, maka diharamkan bagi orang yang tinggi syahwatnya nafsunya. Sedangkan bagi yang syahwatnya tidak bergejolak, maka tetap lebih utama ia tidak mencium pasangannya. Jadi orang yang syahwatnya nafsunya tidak terlalu tinggi, maka tetap lebih utama untuk tidak mencium pasangannya di bulan suci Ramadan atau di siang hari Ramadan. Kemudian kita sampaikan lagi konsekuensi dari mereka yang melakukan pembatal puasa. Ya, ada konsekuensi hukuman yang harus dijalani orang-orang yang membatalkan puasanya di siang hari bulan Ramadan, di bulan puasa. Bagi orang yang batal puasanya karena makan dan minum, muntah dengan sengaja, haid atau nifas, dan keluar mani karena bercumbu, maka kewajibannya adalah mengqada puasa saja. Jadi orang yang makan dan minum dengan sengaja, kemudian muntah dengan sengaja, kemudian dia haid, kemudian dia nifas, kemudian keluarnya mani karena bercumbu dengan istrinya, ya hanya sekedar bercumbu, bukan melakukan hubungan badan, hanya sekedar bercumbu, maka kewajibannya adalah mengqada puasa. Dia hanya mengqada saja puasanya, mengganti puasanya di luar bulan suci Ramadan. Sedangkan orang yang batal puasanya karena jima, bersetubuh di siang hari di bulan suci Ramadan, maka ia punya kewajiban qada dan wajib menunaikan kafarah yang dibebankan pada laki-laki. Jadi suami istri yang melakukan hubungan suami istri di siang hari di bulan puasa atau Ramadan dengan sengaja, maka suami istri ini wajib mengqada, mengganti hari dia melakukan hal tersebut. Dan khusus bagi laki-laki, ya khusus bagi suami, mereka dibebankan kafarah. Ya, dibebankan kafarah atau tubesan. Yang mana kafaranya? Seperti yang sudah kita sampaikan tadi, kafaranya adalah membebaskan atau memerdekakan satu orang budak. Nah, sekarang sudah tidak ada perbudakan, maka berpuasa 2 bulan berturut-turut. Jadi dia harus berpuasa 2 bulan berturut-turut. Misalnya dia berpuasa 3 hari, kemudian dia puasa hari keempat tidak berpuasa, maka dia harus ulang lagi. Mulai dari hari pertama, karena 2 bulan berturut-turut, tidak boleh diselingi, tidak boleh ada selah. Jadi ketika berpuasa misalnya sudah 29 hari, sudah 57 hari dia berpuasa, kemudian hari 58 dia tidak berpuasa, maka dia ulangi lagi dari hari pertama. Ya. Tentu tidak bisa dilakukan seperti itu. Karena jangankan 2 bulan berturut-turut, 1 bulan saja, nah sudah jebol. Bagaimana kalau 2 bulan? Maka langkah selanjutnya adalah tidak mampu berpuasa 2 bulan berturut-turut, maka memberi makan kepada 60 orang miskin. Dia cukup memberi makan kepada 60 orang miskin. Dia kumpulkan 60 orang miskin, kemudian dia buat acara, kemudian dia beri makan orang miskin tersebut, maka cukuplah itu menjadi kafaranya. Tapi ingat sekali lagi, dia tetap mengqada. Dia tetap harus mengganti puasanya tersebut, baik suami maupun istri. Tetapi yang menjalankan kafarah adalah hanya suami. Ya. Kewajiban kafarah tersebut dijelaskan pada hadis Abu Hurairah. Suatu hari, kata Abu Hurairah, kami pernah duduk-duduk di dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian datanglah seorang pria menghadap kepada beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu pria tersebut mengatakan, inilah kejujuran orang-orang di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak malu datang kepada Rasulullah mengatakan, "Wahai Rasulullah, celaka aku." Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Apa yang terjadi pada dirimu? Apa sesungguhnya yang terjadi pada dirimu?" Pria tadi lantas menjawab, "Aku telah menyetubuhi
istriku padahal aku sedang berpuasa. Ya Rasulullah, aku sudah melakukan hubungan suami istri di siang hari padahal aku sedang berpuasa. Kemudian Rasulullah SAW bertanya, apakah engkau memiliki seorang budak yang dapat engkau merdekakan? Apakah engkau memiliki seorang budak yang bisa kau merdekakan? Maka orang tersebut menjawab, tidak wahai Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW bertanya lagi, apakah engkau mampu berpuasa 2 bulan berturut-turut? Apakah engkau mampu berpuasa 2 bulan berturut-turut? Pria tadi menjawab, tidak wahai Rasulullah. Lantas beliau Nabi SAW bertanya lagi, apakah engkau dapat memberi makan kepada 60 orang miskin? Apakah engkau mampu memberi makan 60 orang miskin? Pria tadi juga menjawab, tidak wahai Rasulullah. Kemudian Abu Hurairah berkata, Nabi SAW lantas diam. Ya, tatkala kami dalam kondisi demikian, ada yang memberi hadiah 1 wadah kurma kepada Nabi SAW. Ya, kemudian beliau Nabi SAW berkata, di mana orang yang bertanya tadi? Di mana itu orang tadi yang datang bertanya kepada saya? Pria tersebut lantas menjawab, ya saya Rasulullah, sayalah pria itu, saya wahai Rasulullah. Kemudian beliau Nabi SAW mengatakan, ambillah dan bersedekahlah dengannya. Ambillah kurma ini dan bersedekahlah dengannya. Kemudian pria tadi mengatakan, apakah akan aku berikan kepada orang yang lebih miskin dariku wahai Rasulullah? Apakah kurma ini wahai Rasulullah aku sedekahkan kepada orang yang lebih miskin dariku? Ya, apakah kurma ini wahai Rasulullah aku sedekahkan kepada orang yang lebih miskin dariku? Wahai Rasulullah, demi Allah, tidak ada yang lebih miskin di ujung timur hingga ujung barat kota Madinah dari keluargaku. Sayalah wahai Rasulullah yang paling miskin di kota Madinah ini, mulai dari ujung timur barat sampai ujung barat kota Madinah, saya yang paling miskin. Nabi SAW tertawa, terlihat gigi taringnya. Ya, ketika sahabat ini orang ini tadi mengatakan, wahai Rasulullah, sayalah orang yang paling miskin di kota Madinah ini, maka Rasulullah SAW tertawa, tersenyum, sampai terlihat indahnya senyuman beliau, terlihat lagi gigi taring beliau pada saat itu. Nabi SAW kemudian berkata, ya berilah makan. Ya, berilah makanan tersebut kepada keluargamu. Berilah makanan tersebut, kurma tersebut kepada keluargamu. Karena mau diapa lagi, kamulah orang yang paling miskin yang ada di kota Madinah ini. Maka berikanlah makanan itu kepada keluargamu. Ya. Nah, itulah kafaratnya bagi orang-orang yang melakukan hubungan suami istri siang hari. Ya, kita ulangi, melakukan hubungan suami istri siang hari dengan sengaja, suami harus mengqada, istri harus mengqada. Tetapi kafarahnya hanya berlaku untuk suami. Ya, yang memerdekakan budak kalau ada, sekarang sudah dihapuskan perbudakan, kemudian berpuasa 2 bulan berturut-turut, tidak mampu memberi makan fakir miskin 60 orang. Suami yang diberi beban kewajiban tersebut untuk membayar kafarahnya. Kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang membatalkan puasa, kemudian merokok, ya termasuk membatalkan puasa. Kemudian tentang hijama bekam, apakah ini membatalkan puasa atau tidak? Ya, dalam masalah ini jujur terdapat perselisihan pendapat, perbedaan pendapat di kalangan para ulama kita. Apakah berbekam itu, yang membekam dan dibekam itu ketika dia berpuasa batal puasanya atau tidak? Ya, ada 2 pendapat ulama kita di sini, yang masing-masing pendapat ini ditunjang dengan dalil yang sahih, yang kuat, sehingga dibutuhkan kejelian bagi kita untuk memilih di mana pendapat yang kuat di antara kedua pendapat ini. Pendapat yang pertama mengatakan bahwa bekam itu membatalkan puasa. Nah, sebelumnya kita jelaskan dulu apa itu bekam. Bekam adalah mengambil darah kotor dari tubuh seseorang dengan cara menghisapnya dengan menggunakan alat tertentu. Ya, jadi mengambil darah-darah kotor dari tubuh seseorang dengan cara menghisapnya dengan menggunakan alat tertentu. Ada alatnya khusus bekam ini. Intinya mengambil darah-darah kotor dari tubuh manusia. Jadi, pendapat yang pertama mengatakan bekam itu membatalkan puasa. Pendapat ini didukung oleh Imam Ahmad, Ishaq, dan kalangan ahli hadis. Ya, mereka berpendapat bahwa bekam membatalkan puasa. Sebagaimana juga riwayat dari sebagian sahabat dan tabi'in. Mereka mengatakan bahwa yang membekam dan yang dibekam puasanya batal. Ya, yang membekam dan dibekam puasanya batal. Mereka berhujjah dengan sebuah hadits marfu riwayat Thauban. Ya, hadis riwayat dari Abu Daud dan Ibnu Majah.
bahwa orang yang membekam dan dibekam puasanya batal. Hadisnya sahih. Orang yang membekam dan orang yang dibekam puasanya batal. Syaddad bin Aus berkata bahwa suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati seseorang di Baqi. Ya, di mana orang itu sedang berbekam. Jadi suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati seseorang di Baqi dan melihat seseorang yang sedang berbekam. Orang ini meminta tolong kepadaku. Ketika itu lewat 18 hari Ramadan. Jadi ketika itu 8 hari ke-18 Ramadan. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang membekam dan dibekam puasanya batal. Ya, orang yang membekam dan dibekam puasanya batal. Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah. Ya, hadis semakna diriwayatkan oleh Rafi bin Khudaij, Abu Hurairah dan Abu Musa. Ini pendapat yang pertama mengatakan puasa orang yang membekam dan dibekam itu batal berdasarkan hadisnya sahih tadi. Kemudian pendapat yang kedua, bekam tidak membatalkan puasa. Ini jumhur ulama fikih, sebagian besar ulama fikih berpendapat bahwa berbekam tidak membatalkan puasa. Orang yang membekam dan orang yang dibekam puasanya tidak batal. Ya, puasanya tidak batal. Hujahnya, dalilnya adalah hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbekam dalam keadaan berihram dan berpuasa. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, kata Ibnu Abbas, Rasulullah berbekam dalam keadaan beliau berpuasa dan ihram. Ya. Jadi Rasulullah itu pernah berbekam ketika dia berihram dan ketika dia berpuasa. Hadisnya riwayat Bukhari. Kemudian yang kedua, dalil yang dibawakan oleh pihak yang mengatakan puasa bekam tidak membatalkan puasa. Anas bin Malik radhiyallahu anhu ditanya, apakah kalian memakruhkan berbekam bagi orang yang berpuasa? Jadi Anas bin Malik radhiyallahu anhu pernah ditanya, apakah kalian memakruhkan berbekam bagi orang yang berpuasa? Beliau berkata, tidak, kecuali jika bisa menyebabkan lemah. Kecuali ketika seseorang itu dibekam, keluar darahnya dan melemahkan dirinya, maka itu makruh bagi orang yang berpuasa. Dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa pertanyaannya berbunyi, apakah kalian memakruhkan bekam bagi orang yang berpuasa pada masa Rasulullah? Ya. Dari Abu Laila ia berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang berbekam dan puasa sambung menyambung. Kedua itu tidak dilarang melainkan demi kemaslahatan para sahabat. Ya. Ini ada dua pendapat. Sekali lagi ulama kita. Kesimpulannya bahwa orang yang berbekam dan yang membekam batal puasanya secara tekstual itu telah dihapus. Jadi hadis yang menjelaskan bahwa orang yang berbekam dan yang membekam batal puasanya, hadis ini telah dinasak, telah dihapus oleh hadis Ibnu Abbas tentang berbekamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di waktu ihram dan peristiwa itu datang kemudian. Ya. Jadi hadis tentang batalnya puasa itu bagi orang yang berbekam dan dibekam itu dihapuskan, dimansuk namanya, dinasak namanya, dihapus hukumnya dengan hadis dari Ibnu Abbas tentang berbekamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di waktu ihram dan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa. Nah, hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas ini itu hadis yang kemudian. Adapun hadis sebelumnya itu hadis yang sebelumnya. Nah, dihapus dengan hadis yang baru dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi ini kesimpulannya seperti itu, bahwa boleh berbekam bagi orang yang sedang berpuasa, tidaklah membatalkan puasa bagi orang yang dibekam maupun membekam. Kemudian ulama kita yang lain mengatakan bahwa kenapa di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebut membatalkan puasa berbekam, karena cara bekam di Rasulullah SAW itu berbeda dengan cara bekam di zaman kita sekarang. Di zaman Rasulullah SAW itu berbekam dengan cara diisap, darahnya diisap dan dikhawatirkan darah itu tertelan, maka dikhawatirkan membatalkan puasa. Kalau di zaman kita sekarang tidak lagi diisap tapi menggunakan alat. Iya, ada alatnya, pompanya,
ataukah yang sejenisnya, sehingga tidak dikhawatirkan lagi darah itu tertelang. Ya, itulah yang dijelaskan oleh para ulama kita seperti itu. Sebagian ulama kita menjelaskan seperti itu, bahwa kenapa dikatakan bahwa bisa membatalkan puasa, karena di zaman Rasulullah SAW, ketika seseorang berbekam itu dengan cara diisap darahnya dengan melalui mulut, dan dikhawatirkan darah itu tertelan dan bisa membatalkan puasa. Adapun di zaman kita sekarang itu tidak lagi berbekam seperti itu. Sudah ada alatnya seperti alat pompanya misalnya, ya, penghisap darahnya khusus, maka peluang tertelangnya darah itu sudah tidak mungkin lagi. Imam Syafi'i berkata bahwa yang saya hafal dari sejumlah sahabat, tabi'in dan ahli ilmu adalah bahwa seseorang yang berpuasa tidak batal karena berbekam. Jadi itu Imam Syafi'i mengatakan bahwa orang yang berpuasa itu kemudian berbekam tidaklah membatalkan puasanya. Namun makruh karena alasan lemah, yakni melemahkan fisik orang yang dibekam. Ya. Kalau selama dia yakin bahwa ketika dia berbekam